penontonnya dan pendengar Talk to Talk mau tahu seberapa hype-nya AEW, ya buktinya adalah episode ini gitu. Bahwa Andri ngajak gue untuk bahas soal AEW ya udah ngebuktiin bahwa dia ini hype-nya segede ini. Dia yang udah gak tertarik sama wrestling aja ngajak gitu loh untuk bahas AEW. Bikin bener-bener menarik perhatian gue, anjir si Empang. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri di sini dan guys, untuk episode kali ini kita sebenarnya udah pernah bikin satu episode podcast ngebahas tentang WWE, SmackDown dan Raw. Buat kalian penggemar pro wrestling pasti udah nggak asing dong dengan WWE. Nah, ini guest hari ini nih adalah salah satu podcast yang khusus membahas tentang pro wrestling. Nama podcastnya Royal Rumble Podcast. Dan ini adalah salah satu hostnya, salah satu podcasternya Alvin Arianto. Yang untuk kedua kalinya menjadi guest di episode Talk to Talk kali ini. Apa kabar bro? Kabar baik, mudah-mudahan lu juga kabarnya baik semua dan juga yang dengerin dan nonton, karena ada YouTube juga kan? Iya, di YouTube. Baik-baik semuanya. Iya, mudah-mudahan ya buat Anda yang mendengarkan atau nonton episode podcast kali ini semuanya baik-baik saja, dijauhkan dari COVID. Atau Anda jangan mendekatkan diri pada COVID. Jangan ke sayap ayam suci. Karena kemarin iya. tutup. Udah ditutup, tapi cabang yang lain kayaknya masih buka ya? Nggak tahu. Nama bentar lagi kan. Nah anyway, gue sengaja nih secara khusus ngundang Alvin. Biasa kan Alvin kan berdua nih sama tag timnya nih, Randy. Tapi karena Randy berhalangan, hari ini akhirnya Alvin doang nih yang bisa hadir. Yes, betul. Nah, ada satu fenomena di mana ada satu brand wrestling selain WWE yang lagi naik ke permukaan. Namanya All Elite Wrestling atau AEW. Nah, ini nih lagi naik banget nih. Nah, buat yang ngikutin pro wrestling, tentu saja nggak asing dengan yang namanya CM Punk. Nah, CM Punk itu kemarin ternyata join ke brand AEW ini nih. Nah, gue ngelihat hype-nya tuh begitu luar biasa ya, terutama di publik di Amerika. Nah, gue tuh pengen menggali nih bersama Alvin nih tentang AEW ini. AEW ini munculnya dari kapan sih, bro? Kok ini bisa menarik perhatian publik ini kenceng banget gitu? Oke, jadi AEW ini sebenarnya official secara resmi itu muncul di publik dengan nama All Elite Wrestling itu dari tahun 2019. Yang memrakarsai adalah Tony Khan. Ya, dia ini adalah seorang pengusaha dan kalau yang ngikutin bola mungkin pernah dengar namanya karena dia pemilik klub bola di Inggris, Fulham. Ya, Tony Khan ini berpartner sama beberapa pegulat-pegulat juga, semacam Cody Rhodes pernah di WWE juga, ada beberapa nama lain lah, mungkin nggak gitu familiar ya kalau yang non penggemar wrestling gitu, kayak Kenny Omega, The Young Bucks dan lain-lain. Mereka memang bersama punya satu tujuan untuk menciptakan sebuah opsi pilihan tontonan pro wrestling tingkat paling atas. Akhirnya dibentuklah namanya All Elite Wrestling. Nah, itu officialnya 2019, tapi cikal bakalnya sebenarnya ini udah muncul sejak tahun-tahun sebelumnya di promotion lain kayak New Japan Pro Wrestling, di mana ini orang-orang yang tergabung sama anggota ini banyak yang main di sana, kayak Kenny Omega yang waktu itu tadinya di sana, mereka satu kumpulan punya visi yang sama, akhirnya ketemu sama Tony Khan, bikinlah All Elite Wrestling 2019. Officialnya itu. Kalau orang kaya enak ya, ngumpul, ketemu sama orang-orang yang ini, atlet pro wrestling, kita bikin ini yuk, brand baru. Langsung jalan. Duit mah bebas lah. Iya, orang kaya mah bebas ya. Ya tapi yang menarik begini loh, ini kan kayak tadi gue bilang di awal ya, perhatian publik itu tuh kenceng banget gitu loh. Dan to be honest ya, gue kan tahun kemarin gue pas recording sama Royal Rumble Podcast nih sama lu Alvin dan Randy, kan gue inget banget, lu orang waktu itu merekomendasikan gue untuk mencoba menonton lagi pro wrestling, entah itu SmackDown atau Raw. Yang menurut pendapat gue itu udah berhenti nonton pro wrestling tuh semenjak
Ya pokoknya The Rock udah nggak main dan makin ke sini semenjak mereka juga masih masuk ke parental guide era tuh ya, yang dimana wrestling harus lebih ramah kepada anak-anak, harus lebih soft, nggak ada yang lagi adegan-adegan yang keras berdarah-darah. Gue tuh udah males karena selain memang secara para pegulatnya atau superstarnya udah juga berkurang yang karakternya kuat, dan secara storyline juga menurut gue membosankan. Dan gue coba tuh akhirnya gue nonton lagi dan ternyata memang tetap aja pandangan gue nggak berubah. Tetap aja membosankan menurut gue. Malah makin lama makin hancur kalau menurut gue ya. Nah tapi ternyata setelah gue coba lihat-lihat lagi nih, kan gue juga sempat bilang waktu malu, orang-orang di Amerika pun ternyata juga merasakan hal yang sama seperti yang gue rasakan ya. Berapa kali juga kalau nonton di YouTube ada kan rekaman-rekaman Smackdown atau Raw yang masih zaman-zamannya 90-an akhir atau 2000-an awal tuh. Itu masih banyak tuh orang yang nonton dan komentar-komentar rata-rata sama. Pertandingan yang cuma 17 atau 20 menit doang ini lebih seru dibandingkan satu event pay-per-view-nya Smackdown atau Raw zaman sekarang. Nah, ini ketika lu lihat AEW ini, apakah ini akan bisa membuat WWE tersaingi nih dengan kualitas WWE yang seperti sekarang ini nih? Awal dibentuknya AEW emang sebenarnya tujuannya untuk ngegoyang ya. Mereka sih bilangnya untuk memberikan opsi tontonan, tapi gue cukup yakin bahwa apalagi ngelihat sekarang gitu ya, isinya banyak yang kasar ngomongnya barisan sakit hatinya sama WWE gitu, dengan banyaknya ex superstar di sana yang akhirnya loncat kapal. Mereka pasti punya ambisi, punya keinginan juga untuk kita coba gulingkan WWE dari posisi nomor 1 yang mereka monopoli sekian lama tanpa saingan. Dan apalagi dengan kemarin ada pay-per-view-nya AEW namanya All Out, itu mungkin bisa dibilang WrestleMania-nya AEW kayaknya. Itu mereka mendebutkan selain match pertamanya CM Punk, mereka mendebutkan 2 superstar lainnya yang sedang di puncak karirnya di WWE. Itu Daniel Bryan dan Adam Cole. Dan ini udah jadi satu tanda bahwa kayaknya power shift nih bukan angan-angan lagi, tapi memang udah mulai kejadian. Karena ada bintang-bintang yang lagi di puncak performanya, mau kok lompat kapal ke AEW yang ibaratnya perusahaan baru kan, company baru. Tapi mereka mau lompat ke sana gitu. Bukan bintang-bintang yang udah tua gitu, yang udah wash up kayak Big Show, Christian gitu kan, dianggap udah veteran, udah bentar lagi pensiun, lompat ke AEW dibilang itu mah berarti tempatnya soon to be pensioner gitu. Tapi ternyata ini bintang yang lagi di prime-nya pun mau lompat ke sana. Gue kalau kemarin pas rekaman episode terbaru gue sama Randy, gue menganalogikannya dengan waktu itu kan suka bahas bola ya, gue coba analogikan dengan bola tuh kemarin. Bahwa dunia wrestling gue ibaratkan kota Manchester yang didominasi oleh satu klub besar bernama Manchester United. Itu WWE-nya tuh. Tiba-tiba ada orang kaya nih, orang punya duit. Gue kayaknya mau goyang nih monopolinya MU. Akhirnya dia suntikkan dana ke satu brand yang namanya Manchester City. Itu adalah AEW. Awal mula pasti dipandang sebelah mata, nggak bakal bisa lah nyaingin hegemoninya United gitu. Tapi sekarang kita lihat kalau dalam 1 dekade terakhir, gue fans MU by the way, Manchester United. Tapi kalau 1 dekade terakhir ditanya, gue tanya ke lu deh, tim terbaik di Manchester itu City atau United? Ya City lah. Sampai sekarang pun juga masih City menurut gua. Walaupun Ronaldo baru balik ya, tapi kan butuh pembuktian lagi nih, apakah bisa lawan City. Betul. Dan ya itu kalau bola menurut gue midfieldnya kalah jauh lah ya MU. Nah, tapi kan tim terbaiknya jadi City sekarang. Menurut gue AEW itu on track ke sana. On track ke sana. Untuk dalam waktu 1 tahun 2 tahun ke depan bahkan mungkin. Karena kemarin untuk pertama kalinya demografi mereka di umur 18 sampai 49 tahun, show-nya mereka AEW Dynamite itu berhasil mengalahkan Raw dalam rating. 18 sampai 49 tuh range-nya gede loh. Gede. Dan itu kan kayaknya mungkin demografi utama. WWE itu menang di usia 49 ke atas.
dan 49 ke 18 ke bawah. 49 ke atas. Oh, berarti ini dong yang memang udah nonton pro wrestling udah dari lama banget Iya, kan? iya mungkin yang emang mungkin nggak punya informasi kayak AEW gitu, jadi nontonnya ya WWE aja. Dan menurut gue ini udah on track. Chris Jericho ini sekarang kan di AEW ya, padahal dia kan legend di WWE. Prediksi dia adalah 4 sampai 6 bulan lagi mereka akan mengalahkan Raw dalam rating, tapi ternyata jauh lebih cepat. Dalam waktu 1 bulan sejak dia ngomong hal itu ya, udah kejadian. Mereka ngalahin Raw di rating demografi kunci itu untuk pertama kali. Bisa banget untuk menggoyang hegemoninya WWE sih, bisa banget. Karena hype-nya memang sekencang itu. Nah, kalau kita ngomongin bisnis pro wrestling ya, industri pro wrestling ya, sebenarnya kan kunci utama dari pro wrestling itu selain memang superstarnya, karakter superstar itu yang harus kuat banget, ada keunikan dan lu bisa bikin orang tuh entah jatuh cinta sama lu atau benci banget sama lu. Itu kan prinsipnya begitu kan kalau di pro wrestling ya. Nah, lalu yang kedua adalah storyline. Nah, ini yang tadi juga gue udah bahas tadi, ini gue udah sempat mention, storyline dan karakter-karakter superstar di WWE itu menurut gue tuh udah nggak ada sama sekali, bro. Itu ya bener-bener ada orang, pokoknya dipakein baju buat gulat, ya dikasih nama, dikasih karakter, ya udah lu cuman lempar-lemparan aja, lu cuman banting-bantingan doang aja di ring. Udah that's it sama, paling lu ngoceh-ngoceh doang. Beda banget lah, gue tetap aja, kalau lu tanya apakah era pro wrestling paling keren itu menurut gue tetap attitude eranya WWE ya, menurut gue itu dengan begitu banyaknya karakter superstar yang kuat banget, even yang bukan karakter utamanya pun kayak misalnya yang model tag team kayak Dudley Boyz atau mungkin juga Hardy Boyz segala macam pun punya ini ya, punya fansnya sendiri gitu, punya fans garis kerasnya sendiri. Nah, ini kan yang nggak ada, bro ya. Jadi WWE ya. Ini yang gue lihat sekarang sih sebenarnya sih WWE ini mungkin ya, ini kalau pernah baca bukunya juga ada di Innovator Dilemma, menurut gue WWE ini udah terlalu nyaman, comfort di posisi atas tanpa saingan, sehingga ya buat mereka, gue mau ngapain aja nggak usah yang bikin kualitas gimana-gimana, orang tetap akan ada yang nonton. Menurut gue sih gitu ya. Iya, itu memang itu benar-benar banget. Makanya kemunculan AEW jadi angin segar. Harapan kita yang penggemar pro wrestling gitu ya, secara keseluruhan bukan cuma yang eksklusif WWE doang, adalah kehadirannya AEW ini bisa memberikan efek yang serupa dengan kehadiran Shell terhadap Pertamina. Iya, Kita walaupun sih pengen, ya kita sih berharapnya kayak gitu ya. Pertamina yang sekian lama di sini nggak ada lawannya gitu. Dengan kehadiran Shell mereka berbenah diri gitu, muhasabah diri mereka, improve lah layanan mereka dan lain-lain. Harapan kita sih kayak gitu. Walaupun to be honest kalau ngomongin WWE sendiri, sebenarnya pas waktu yang terakhir kali kita rekaman itu memang masa-masa yang cukup down-nya lagi benar-benar di bawah gitu. Tapi sekarang sih show SmackDown-nya udah far better. Bahkan menurut gue comparable dengan AEW. Hari ini banget, tadi pagi mereka ada show di Madison Square Garden. Itu gokil sih. Dan karakter-karakternya juga yang dimunculkan adalah karakter-karakter yang kuat gitu sebenarnya. Problem mereka sebenarnya kalau ngomongin soal karakter, kan lu nyinggung soal karakter ya di Attitude Era, kaya banget lah. Di sini pun banyak. Problemnya adalah satu, mereka nggak diperkenalkan kepada fansnya. Jadi fansnya nggak ngerti nih karakter supposed to be apa, ngelambangin apa, stands for apa, karakter ini maunya apa sih, itu. Dan dua, tidak diberikan storyline yang cukup konsisten sehingga bisa dieksplor karakternya. Masalahnya dua ini, walaupun sebenarnya pilihan karakter banyak banget. Problem kenapa hal ini bisa terjadi, salah satunya menurut gue adalah wrestler nih nggak diberikan kebebasan untuk develop karakter mereka sendiri. Mereka diberikan sama WWE, lu jadi ini ya. Jadi mungkin WWE juga tidak mengomunikasikan dengan jelas. Mereka cuma minta wrestler ngelakuin ini, jadi nggak ada koneksi antara wrestler dengan karakternya. Bisa jadi itu yang membuat terkesan jadi kayaknya kok karakternya nggak kena di gue ya. Ya wrestlernya sendiri aja meranin perannya nggak maksimal, nggak 100%. Ya gimana lo mengharapkan kita bisa nangkep. Nah, kalau kendalanya di situ, iya itu memang benar. Nah, AEW hadir buat, menurut gue, orang yang menggemari Attitude Era cocok lah sama AEW.
Karena kayaknya mereka ngambil base-nya dari sana. Utamanya ya, gayanya. Dari sana. Cara mereka bertuturnya, match-match yang lebih keras. Mereka tidak melabeli diri PG kan. Nggak melabeli diri parental guidance. Nggak beda sama WWE. Bahkan orang-orangnya pun, komentatornya pun yang dipakai adalah komentator dari era sana sama AEW. Jim Ross. Itu kalau nonton AEW berasa lagi nonton komentator Attitude Era. Iya. Yang gitu-gitu Iya, itu. iya. Pasti inget lah. Iya, Jim Ross sama Jerry King Lawler itu udah paling the best deh kalau untuk komentator ini ya, pro wrestling ya. Ya, itu pun dipakai. Ring announcer-nya pun ex WWE gitu. Banyak lah yang bikin Yang kita mana? Yang beberapa cewek, yang cewek. Siapa sih namanya? yang cowok. Oh, yang cowok. Yang kalau nyebut John Cena tuh pasti John-nya ditarik gitu. Gue lupa namanya siapa. Itu, dan banyak hal yang bikin kita teringat lah sama eranya Attitude Era dan Ruthless Aggression. Tapi di satu sisi mereka juga improve dengan gaya modern sekarang. Include representation dari ras-ras, dari berbagai warna kulit, dari berbagai style wrestler di seluruh dunia. Itu mungkin yang nyebabin hype orang-orang ke AEW jadi kenceng banget nih. Khususnya di kalangan pro wrestling fans ya. Nah, pertanyaan gue begini, kenapa WWE ini superstarnya pada bedol desa ke AEW nih? Even gini, ya maksud gue, lu udah WWE, itu kan udah brand paling top lah ya, masih nomor 1 even sampai sekarang. Bayaran harusnya juga oke. Tapi kenapa lu mau pindah ke brand yang umurnya baru 2 tahun? Belum sampai 2 tahun malah sebenarnya kan? Kalau gue tarik analoginya ke bola lagi, kadang pemain udah nyampe di klub gede nih, katakanlah di klub paling gede sekarang apa sih? Real Madrid, Barcelona gitu. Kalau nggak main kan tetap pindah-pindah ya. Iya, benar. Ya, itu yang terjadi gitu. WWE kebanyakan talent top. Dengan show mereka yang kita kesampingkan NXT, kita hitung Raw dan SmackDown-nya, dengan show mereka yang per minggu cuma 5 jam, Raw 3 jam, SmackDown 2 jam, talent sebanyak itu akhirnya tidak termanage dengan maksimal. Ada aja talent-talent yang merasa underused, tidak di-utilize dengan baik. Yang dipakai di TV pun kadang dapat ya problemnya yang lu bilang, storyline yang nggak jelas. Lu bayangin superstar sekelas Jeff Hardy sekarang jadi kroco doang di WWE, ngejar-ngejar title yang nggak jelas. Ada title namanya 24/7, konsepnya adalah siapapun bisa menang title itu harus dipertahankan selama 24 jam. Bisa dipin dimanapun, mau di kamar mandi, mau di rumah sendiri, lagi liburan bisa. Jadi yang menang tuh banyak banget, nggak cuma wrestler doang. Pebasket pernah menang, siapa lagi ya? Rob Gronkowski itu pemain NFL pernah menang, rapper pernah menang, semua pernah menang. Itu jadi title humor lah, karena jadi lucu-lucuan doang. Lu bayangin Jeff Hardy sekarang ngejar kayak gitu. Ikut rombongan yang ngejar kayak gitu. Itu kan, ya gue jadi Jeff sih mungkin juga mikir, apa gue kayak IW aja pas kontrak gue habis gitu. Kan Matt Hardy juga udah kesana. Ternyata kontrak mereka nggak bareng ya. Gue pas Matt Hardy pindah juga nggak bareng kontrak nih, kau adek ternyata. Perasaan itu yang gue rasa dirasain sama para superstar. Apalagi mereka, WWE kan kemarin banyak ngambil indie darling ya. Mereka yang udah punya nama di promotion lain yang di luar WWE, ditarik ke WWE. Akhirnya talentnya banyak banget. Banyak yang tidak tergunakan dengan baik. Akhirnya merasa AEW bisa ngasih gue platform yang bisa manfaatkan gue dengan maksimal. Apalagi isinya banyak teman-teman. Kayak reunian jadinya kan sebenarnya. Kayak reunian. Kemarin yang kayak gue bilang Adam Cole itu akhirnya reunian sama teman-temannya di Jepang. Mereka reunian lagi. Gitu. Akhirnya merasa seperti itu. Tapi sebenarnya AEW sekarang juga menghadapi masalah yang sama. Apa tuh? Karena ada satu talentnya yang udah speak up bahwa dia frustrasi dengan cara AEW manfaatin dirinya. Kayak match yang didapat nggak oke. Storyline-nya juga kok gue dapat storyline yang kayak gini, nggak sesuai dengan keinginan dia. Ya namanya kan wrestler ya. Mereka kan pasti punya ego sendiri gitu kan. Kalau kita di company misalnya zaman Attitude Era, kita bisa ngeliat WWE bintang utamanya siapa sih? The Rock, Stone Cold, Triple H gitu kan. Tapi kan setiap wrestler mereka pasti merasa mereka bintang utamanya. Makanya kalau mereka nggak dikasih porsi yang pas, ya mereka pasti frustrasi. Jadi akhirnya minta keluar.
Ya, ini AEW karena sekarang rosternya udah gede juga, akhirnya mulai menghadapi masalah itu. Hmm. WWE juga akhirnya membiarkan wrestlernya keluar karena mereka mungkin udah bingung kali ini mau diapain orang segede gini, kita nggak punya waktu yang cukup untuk manage mereka semua. Akhirnya sebagian di-cut-cutin. Alasannya dengan budget cut juga sih. Sebenarnya kan gini loh, kalau kita lihat era pro wrestling tahun 80-an itu kan juga zaman-zamannya masih WWE, namanya masih WWF ya waktu itu ya. Itu kan adalah inilah era kemasan mereka juga ya. Gue kalau nggak salah mereka menyebutnya sebagai the golden era kalau nggak salah ya. Waktu itu bintang utamanya ya Hulk Hogan sama Andre the Giant. Itu kan topnya tuh. Tapi akhirnya kan ketika Hulk Hogan akhirnya cabut ke sebuah brand baru juga waktu itu namanya WCW. WWF kan waktu itu kan turun kan. WCW pasti semua orang pada ngeliatnya ke sana lah. Ada Sting, ada Ric Flair, ada siapa lagi tuh, ada banyak lah. Ada Macho Man waktu itu kan, Randy Savage yang juga sebelumnya WWE juga. Nah itu kan bisa jadi gue ngelihat kondisi seperti sekarang sih. WWE merasa di titik di mana mereka nggak ada saingan, tiba-tiba muncul ada yang baru dan akhirnya mereka tersaingin. Dan menurut lu, apakah WCW yang dulu mengalahkan WWE itu akan terjadi nih di AEW sekarang? Agak sulit sebenarnya karena satu, WWE udah di posisi yang lebih matang dibandingkan dulu. Perbedaannya satu itu. Kedua, WCW memang at one point bisa dibilang mengalahkan WWE ya. Tapi kita sendiri juga tahu endingnya WCW kayak gimana. Iya. Bangkrut, akhirnya dicaplok juga sama WWE kan. Iya, iya. Nah itu yang gue merasa dari sisi mengalahkannya mungkin AEW akan bisa ke arah sana. Apalagi kalau WWE tidak secara konsisten ngebenahin Raw-nya nih. Ngandelin SmackDown aja menurut gue nggak cukup. Dia harus secara konsisten semua brandnya di optimize dengan baik. Jadi bisa menyuguhkan tontonan yang sama bagusnya dengan AEW yang punya 2 show juga sama bagusnya. Kalau mereka nggak bisa ya bukan nggak mungkin nih AEW dalam 1-2 tahun ke depan ketika ada survei siapakah pro wrestling company top saat ini, peringkatnya udah ganti. Tapi kalau endingnya kayak WCW, gue nggak merasa AEW bakal end up bubar karena alasan apapun atau dicaplok sama WWE. Simply karena gue merasa orang-orang di belakang AEW ini adalah mereka yang peduli sama wrestling juga. Wrestler hampir semuanya wrestler kan, kecuali Tony Khan dan beberapa partner. Tapi wrestler ini juga punya hak menentukan arah company juga. Jadi gue nggak merasa mereka akan bungkus. Walaupun kendala tetap ada ya. Takutnya mereka jadi eksklusif yang bisa berkembang di sana hanyalah mereka yang dekat sama wrestler anggota elitnya ini loh. Sekarang kita belum ngelihat problem itu, tapi gue nggak mau jadi cenayang, tapi gue cukup yakin kayak 2-3 tahun ke depan mungkin problem-problem kayak gini mungkin akan rise. Walaupun gue nggak merasa dia akan bungkus atau bahkan join ke WWE. Kolaborasi mungkin terjadi kalau Vince McMahon udah nggak ada. Iya, iya, mungkin Karena ya kita mungkin. tahu kan, WWE itu nutup diri sama kolaborasi dengan brand wrestling apapun ya salah satunya akarnya dari Vince. Gue nggak mau tutup diri. Sementara AEW, ini buat yang nggak tahu ya, AEW mendobrak itu dengan mereka berkolaborasi dengan brand-brand lain. Dengan Impact Wrestling mereka kolaborasi. Bahkan juaranya Impact kemarin adalah wrestler dari AEW gitu. Dengan NJPW, New Japan Pro Wrestling mereka kolaborasi. Dan bukan nggak mungkin dengan brand-brand lain. Cuma ketika di interview mereka memang bilang dengan WWE agak sulit karena secara tersirat bilang ya karena pihak sananya. Iya, bener. Vince juga pasti nggak bakal mau sih. Ngapain gue, ini kok gue yang udah paling top, ngapain gue repot-repot harus kolaborasi sama lu. Kecuali mungkin pas seperti 2001 kemarin ketika akhirnya dia bisa caplok WCW dan ECW, ya udah gue kasih lu masuk ke show gue, tapi kan lu udah punya gue, itu udah beda cerita. Ya itu beda cerita lah, itu kan udah aset dia juga. Bener. Iya.
Ya sebenarnya kalau gue ngelihat beberapa mantan superstar WWE, yes, terutama Big Show yang sekarang menggunakan nama aslinya dia lagi, Paul White. Sebenarnya gue tuh kasihan lihat dia. Dulu kalau lu nonton dia di WCW, zaman itu kan dia masih pakai namanya Giant ya. Gila itu kan salah satu momok banget ya kalau lu ngelihat dia ya, udah tinggi, gede, pernah ngancurin ring berapa kali karena beratnya itu kan. Nah lalu dia pindah ke SmackDown dan Raw. Gue ngelihat sebenarnya ini karakter nih harusnya bisa banget nih jadi suatu karakter yang kuat banget. Sekarang gini deh Potensi kalau lah ya. iya, lu kan gue ingat banget waktu itu triple threat match-nya antara The Rock, Triple H dan Big Show. Itu kan sebenarnya ngeri ya ngelihat mereka bertiga tanding di satu ring ya. Tapi akhirnya setelah itu gue ngelihat makin lama makin setelah ya awal 2000-an ke atas lah semenjak WCW juga masuk ke ini ya ke WWE. Peran dia ini ya makin lama makin ya gitu doang. Come on man, orang yang tingginya 7 kaki beratnya beratnya berat 100 kilo lu bikin karakternya kayak jadi kadang-kadang lucu gitu kan. Kasihan sebenarnya. Lu kalau mau ngelihat contoh dari inkonsistensi booking itu cara WWE ngolah match dan storyline ya. Hmm. Inkonsistensi booking WWE, lu lihat Big Show di 10 tahun terakhirnya di WWE. Itu sering banget dia pindah-pindah dari face ke heel, dari orang baik ke orang jahat, pindah-pindah bolak-balik, setahun tuh bisa berkali-kali. Yang mana ini nggak konsisten sama sekali. Lu kalau untuk ngebangun diri lu sebagai heel yang bagus, orang jahat yang bagus, lu kan butuh waktu untuk ngelakuin evil deeds, curang. Ya nggak dalam lu match, bulan depan itu tiba-tiba jadi orang baik. Big Show tuh jatuh di kategori itu. Akhirnya nggak tahu karakternya mau dibawa kemana. Penonton bingung, gue nih harus nge-cheer dia atau gue harus nge-boo dia. Karena bingung. Lu gak kasih kita arahan yang jelas. Biasa tuh orang kalau jadi face tuh sama heel tuh puterannya andai kata mau berubah pun, mereka udah ngelakuin role itu mungkin 3-4 tahun baru akhirnya pindah. Tapi kalau Big Show setahun bisa puter-puter berapa kali, akhirnya kan bingung. Dan Big Show juga jadi embodiment wrestler yang sebenarnya salah satu tipe wrestler yang disukain sama Vince. Dalam artian gini, dia punya fisiknya, tapi sebenarnya Big Show nggak punya kemampuan wrestling yang baik. Dia sangat terbatas di ring kalau lu perhatiin ya kan. Gerakannya selected banget lah. Dan karena posturnya gede, selling move-nya pun lu nggak bisa terlalu, misalnya lu ngelawan Big Show, lu nggak bisa terlalu memberikan, nggak bisa dapat efek gerakan lu tuh semematikan itu ke Big Show karena dia lambat gitu. Benar. Nggak terlalu bisa dieksplor. Ini tipikal yang disukai sama Vince. Ada wrestler namanya Braun Strowman. Ini adalah menurut gue Big Show 2.0. Dia lebih baik dari Big Show, badannya juga gede, di portray di awal dominating banget dengan posturnya, lebih lincah dari Big Show, lebih punya wrestling skill dari Big Show, dan potensinya menurut gue jauh di atas Big Show. Akhirnya jatuh ke kategori yang sama dengan Big Show. Gak konsisten, akhirnya sekarang dilepas, di-cut. Begitu aja. Ini salah satu contoh WWE separah itu memang. Jadi nggak heran kalau banyak wrestlernya yang akhirnya lompat ke sana, dan bukan cuma wrestler ya, fansnya juga ikut cabut ke sana. Apakah termasuk lu ntar nih juga cabut ke sana? Totally. Totally sih enggak. Karena WWE itu buat digibahin masih seru banget. Oh, oke. For the content ya. For the content, bener. Lu kan kalau ngomongin WWE, kalau di episode gue seringnya tuh bahas yang jelek-jeleknya. Karena seseru itu. Emang gak masuk akal kadang-kadang jelek ya. Bikin kita gatel pengen bahas. Bukan problem. Poinnya adalah WWE itu adalah World Wrestling Entertainment. Tapi fokus utama mereka adalah di huruf E-nya, entertainment. Entertainment-nya. Ya. Bener. Sementara kalau sekarang lu mau nyari the second W wrestlingnya, AEW itu adalah pro wrestling company, bukan sports entertainment company. Jadi sekarang penonton punya opsi, lu mau lebih suka yang mana gitu. Kalau lu menggemari Attitude Era yang seperti itu, AEW pilihannya. Tapi kalau lu suka
drama-drama receh dengan tujuan entertaining, walau kadang nggak entertaining juga, effortnya ke sana. Ya lu bisa nonton WWE, khususnya Raw ya, karena di SmackDown menurut gue sekarang lagi oke banget. Tapi kok bisa lucu ya? Ini kan satu company punya dua brand, tapi yang satu brandnya lagi menurut lu lebih bagus, ada development, sedangkan yang satunya lagi hancur. Harusnya kan, gue nggak tahu ya, dulu gue nonton SmackDown sama Raw emang sempet sih dipisah kan, tapi tetap aja menurut gue kedua-duanya masih berimbang. Tapi ini kenapa bisa satu hancur, satu ada development menurut lu nih? Ada banyak faktor. Faktor utamanya tentu tim mereka beda, tim writingnya beda. Dari dua brand ini tim writingnya beda. Faktor lainnya adalah gue merasa SmackDown memang diistimewain. Dalam artian SmackDown itu tayang di Fox Sports. Raw itu di USA Network. Mungkin Fox bayarnya lebih gede. Makanya beberapa bintang gedenya ditaruhnya di SmackDown. Dan tim writingnya beda, mereka dapat storyline yang konsisten banget. Ada satu, lu mungkin pernah dengar Roman Reigns. Roman Reigns. Roman Reigns itu dulu adalah dibilang John Cena 2.0, boring, face yang gitu-gitu doang. Dia rehat selama berapa bulan, comeback sebagai monster heel, sampai sekarang 1 tahun udah megang gelar juara, itu udah datang dengan next level lah. Kayaknya nggak ada yang bisa nyentuh dia lagi. Dari semua orang yang tadi yang ngeritik dia, akhirnya semua orang setuju bahwa this is probably right now the best wrestler in the world, the whole package. Pembawaan dirinya, promo-promo yang dia lontarin, cara dia menutur katakan storyline lewat gerakan di ring, itu jadi the best banget. Dan itu adalah dia dapat benefit dari penulisan yang konsisten di SmackDown. Sementara di Raw, lu tahu apa yang Raw lakukan untuk merespon AEW yang naik? Mereka manggil Goldberg lagi. Yang udah opa-opa. Iya, udah tua Goldberg. Yang terakhir kali main lawan Undertaker hampir patah lehernya. Karena nggak kuat ngangkat Undertaker. Mereka manggil Goldberg lagi. Itu contoh mereka udah nggak punya apa-apa di Raw. Iya. John Cena sempat balik lagi kan kemarin? Ya, John Cena sempat comeback nantang Roman Reigns dan kalah. Itu jadi sekali lagi jadi bukti bahwa ini Roman Reigns lagi mau ditegesin jadi monster banget nih. Dan Brock Lesnar sekarang juga balik lagi. Nah, ini yang menunjukkan SmackDown brilian ya. Brock Lesnar tuh udah sering banget hilang balik, dan kita udah bosen ngelihatnya. Tiap balik juga gitu-gitu doang Brock Lesnar. Tapi sekarang comeback, semua orang jadi excited dengan Brock Lesnar. Dia comeback di SmackDown. Kenapa? Karena manajernya dia sekarang jadi manajer Roman Reigns, dan ini jadi dinamikanya beda. Nggak kayak Brock Lesnar yang biasanya. Ini yang ngebuat orang-orang jadi tertarik Brock Lesnar mau ngapain yang selanjutnya. Itu kan writing yang brilian gitu. Ketimbang yang dulu di Raw gitu-gitu doang. Writing segalanya sih, kalau bukan segalanya mungkin ya. Salah satu atau bahkan yang terpenting di wrestling adalah writingnya, skenario-nya, storyline-nya. Kalau nggak dapat yang oke, wajar yang lo rasain jadi nggak menarik nih tontonan. Bener. Karena kalau cuman banting-bantingan, pukul-pukulan doang, dan ya kayak tadi lu bilang ada karakter, tapi ya lu juga nggak tahu ini siapa, ya beda lah. Lu pasti ngerasain banget juga kan ketika lu nonton zaman pas masih Attitude Era atau Ruthless Aggression, lu pun sampai tahu gitu loh. Oh, si ini kalau lagi mukul nama gerakannya ini, bantingannya ini, saking kuatnya, dan lu tahu kan, lu tahu gitu loh gerakan-gerakan move-nya mereka tuh apa-apa aja. Ini kalau sekarang ada orang mukul sambil lompat pun ya kita juga nggak tahu itu namanya apa. Iya kan, saking kita memang ya udah nggak kenal, lebih tepatnya mungkin ya itu ya, nggak kenal dengan karakter superstar ini siapa gitu loh. Dan akhirnya gue ngeliat WWE, kalau tadi lu juga bilang, cuman bisa bikin para superstar dia dulu yang udah ini ya, yang udah punya nama legend, cuman bisa dibikin comeback doang aja gitu udah. Tanpa bisa regenerasi yang baru. Betul. Karena tanpa pengenalan karakter yang bagus, tanpa development karakter yang oke, tanpa storyline yang bagus dan konsisten, WWE cuma jadi show
banting-bantingan dan pukul-pukulan. Yang mana Hmm. kalau lu cuma mau ngeliat itu, mending lu ke MMA karena itu real. Iya, UFC nontonnya ya. Nontonnya UFC. Hmm. Kalau yang membedakan pro wrestling dengan UFC adalah ada ceritanya. Hmm. Kalau ceritanya faktor itu kita hilangin, buat apa kita nonton wrestling lagi gitu? Mending gue ke UFC karena lebih real. Dan sayangnya itu yang coba di enhance ya, yang coba diutamain sama WWE cuma dengan pendekatan yang menurut gue keliru. Arahnya udah bener nih, mereka mau dorong storyline yang bukan mereka nggak ada ya, ada tapi nggak jelas. Jadi yang itu yang ngebuat mungkin kita agak kecewa ya dengan produk yang sekarang. Apalagi fans yang era sebelumnya lah pasti kecewa banget. Karena beda banget. Benar. Berarti sekarang lu juga ini nih, Smackdown lu masih nonton? Tadi kalau lu bilang Smackdown, kalau Raw-nya yang gimana? Wah, Raw-nya sih menurut gua unwatchable ya. 3 jam lagi. Wah, itu 3 jam lagi. Nah, banyak yang bilang part of the problemnya karena 3 jam. Mereka jadi bingung. Mendingan jadi 2 jam aja katanya, banyak yang bilang kayak gitu. Tapi unwatchable-nya tuh menurut gua di level yang parah deh. Lu inconsistent bookingnya itu parah banget. Lu bayangin, ibaratnya lu punya talent-talent sekelas Stone Cold semua nih. Lu banyak talent sekelas Stone Cold, tapi diminta mainin peran kayak Eugene. Diminta mainin peran receh, itu kan mengecewakan menurut gue. Lu bisa kok bikin konflik tanpa title yang juga seru dengan talent-talent seberbakat ini, tapi itu nggak bisa dilakuin. Gue nggak tahu problemnya ada di mana. Banyak yang bilang problemnya sih di atas, di Vince-nya langsung ya, karena dia kan micro banget manajemennya. Iya. Tapi gue tetap bingung sih sebenarnya. Gini loh, Vince itu berhasil menciptakan banyak karakter yang dulu ya di Attitude Era tuh kuat banget kan, dan berhasil gitu loh. Tapi kenapa makin kesini dia malah makin payah ya? Apa karena memang dia udah kehilangan touch-nya kah atau apa sih? Bisa jadi karena dia nggak ngikutin perkembangan zaman ya. Zaman kan udah berubah nih. Bisa jadi idenya juga udah mentok gitu kan, udah out of touch juga ya. Ibarat Jose Mourinho lah, dulu kan sering juara, sekarang udah nggak pernah juara. Kenapa? Apa yang terjadi? Kita kan sering bertanya-tanya. Itu yang juga mungkin terjadi sama Vince. Kalau kita tahu Mourinho terlalu batu dengan pendiriannya sendiri, Vince menurut gue juga sama. Dia terlalu berpegang sama apa yang ngebuat dia sukses saat itu, dan itu coba diterapin lagi dengan cara-cara yang berubah, tapi dengan kondisi yang berubah, cara lo ini udah nggak masuk gitu. Lu mau PG, karakter lu nggak bisa sama kayak dulu kan, pasti harus ada yang diubah gitu. Dia kayaknya nggak mampu melakukan itu. Kalau yang gue bilang favoritnya Vince mudah kok ditebak. Dia suka cowok-cowok yang kriteria 3B, besar, berkeringat dan berotot. Model-model Brock Lesnar, model-model siapa lagi, Batista, John Cena, yang kayak gitu. Sementara eranya sekarang nuntut hal yang berbeda. Banyak wrestler-wrestler dengan kemampuan. Kalau dulu kita lihat Rey Mysterio tuh cukup breaking the limit lah. Dia high flying dan lain-lain. Sekarang itu banyak wrestler yang kayak gitu, tapi nggak dapet spotlightnya karena Vince nggak suka sama mereka. Badannya terlalu kecil. Bener. Padahal lebih gede dari Rey gitu. Banyak banget. Ada satu yang namanya Ricochet, itu gokil banget men. Itu udah kayak Superman in real life gitu. Dia bisa muter-muter di udara berapa kali dan mendarat dengan berdiri tegak gitu loh. Nggak jongkok dan nggak apa-apa. Itu udah kayak Superman gitu. Orang kayak gini kan harusnya lu push, lu kasih karakter yang bagus, lu kasih storyline yang bagus, di-create gitu. Karena fans suka banget sama dia. Nggak pernah muncul di TV. Dibiarin, ibarat di tim bola, dibiarin di bangku cadangan, nggak pernah main. Iya. Sayang ya, padahal kalau memang bisa dikembangin harusnya WWE nggak perlu masuk ke fase ini ya. Dan gue rasa juga ya ini mungkin juga penyakit ini ya, orang yang udah sukses dan terlalu yakin sama dirinya. Fans mau ngomong apapun ya udah budek-budek aja. Nggak didengerin sama mereka. Padahal ngomongnya kan ya, opini fans adalah yang jadi drive kita untuk lebih baik. Kita akan berusaha untuk menyenangkan dan berbuat yang terbaik untuk para fans. Tapi itu
kayaknya kok nggak dilakuin ya kalau gue lihat ya. Ya mungkin akan Sementara dilakukan di kalau AEW nggak, kenapa AEW? gimana? AEW Nggak kenapa? nggak 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 menemukan problem itu gitu. Mereka open banget sama diversity, sama masukan-masukan. Jadi semua semua wrestler punya punya merasa gue belong nih di sini. Kalau di WWE dia mungkin merasa yang bisa sukses tuh stereotipnya kayak gini. Tapi di AEW terbuka untuk semua style bisa sukses. Itu yang ngebikin match-nya juga lebih menarik. Kalau lu ngelihat orang yang gede ngelawan Rey Mysterio itu kan kayak timpang tapi seru nih, gimana nih dinamikanya kan beda. Ketimbang lu ngelihat kayak dua Brock Lesnar main bareng gitu dengan style yang sama-sama brawler lagi. Tapi AEW itu punya style yang kaya banget, jadi dinamikanya menarik. Menurut gue itu sih salah satu kelebihannya di sana ya. Makanya nggak heran banyak yang pindah deh, coba nonton AEW. Lu udah pernah nonton AEW belum? Gue pernah ya lihat highlight-highlightnya doang, tapi secara satu show nonton gue belum pernah coba sih. I see. Kalau mau coba bisa di Fight TV sih, langganan di Fight TV. AEW Plus itu subscription-nya per bulan 75.000. Itu bisa coba. Itu udah dapat show regulernya dan juga PPV-nya udah dapat. Gue nggak dibayar ya untuk ngomong ini by the way. Nggak dibayar. Tapi ya kalau penontonnya dan pendengar Talk to Talk mau tahu seberapa hype-nya AEW, ya buktinya adalah episode ini gitu. Bahwa Andri ngajak gue untuk bahas soal AEW, ya udah ngebuktiin bahwa dia ini hype-nya segede ini. Dia yang udah nggak tertarik sama wrestling aja ngajak gitu loh untuk bahas AEW. Dan kemarin Twitter Space-nya gue lihat dia join loh, luar biasa. Iya, gue join, gue pengen denger apa sih AEW ini gitu. Karena gini, gue memang udah sempat perhatiin ya, wah ada Sting masuk ke sini. Tapi kan Sting kan memang sempat ini ya, dulu bolak-balik pindah brand gitu kan, apalagi semenjak dia juga udah nggak di WCW ya. Lalu lalu ada Chris Jericho segala macem. Oke, Big Show pindah masuk ke sini. Cuman yang bikin bener-bener menarik perhatian gue, anjir si Empang. itu yang bikin orang tuh, gue sampai ini loh. Gue memang kadang suka berapa kali ngepost di Instagram gue tentang ini ya, wrestling ya. Tapi itu pun ya karena ada ngepost pun mostly karena ada The Rock-nya aja gitu gue post ya. Tapi kemarin tuh mungkin ya untuk pertama kali ya gue ngepost yang bukan dari Attitude Era dan bukan The Rock adalah si Empang. Tahun ini ketika si Empang masuk ke AEW, itu gua post pas lagi dia bawa entrance-nya masuk ke situ. Karena si Empang itu kan terakhir dia 2013 kalau nggak salah ya. 2013 kan. Dan akhirnya dia cabut dari WWE dan nggak pernah nongol lagi kan. Pernah nongol di WWE Backstage, tapi jadi pandit doang. Itu beberapa episode dia nongol. Tapi itu kontraknya bukan sama WWE, kontraknya sama Fox Sports. Karena itu show yang buat bahas SmackDown. Iya. Dan dia comeback sebagai seorang wrestler. Wah anjir nih ada yang ini nih. Ada sesuatu nih menurut gue. Ada yang keren di sini. Ya udah gue coba melihat lagi. Temen ya ini harusnya ya, ini menurut gue ya, harusnya ini akan jadi angin segar sih kalau buat orang-orang yang demen pro wrestling ya. Apalagi buat Anda nih yang anak-anak lama nih, yang udah tua nih. Kalau memang kangen pengen nonton lagi, harusnya sih bisa menjadi sebuah jawaban menurut gue. Betul. Kalau kronologinya bisa AEW pelan-pelan ngangkat ke mata mainstream, itu pertama dimulai sama Chris Jericho. Chris Jericho adalah menurut gue signing pertamanya AEW yang cukup terkenal di kalangan mainstream. Pertama Chris Jericho dulu. Dan nama besarnya Jericho itu kan cukup untuk narik orang-orang yang udah lama nggak ngikutin wrestling untuk tahu Jericho pindah kemana nih, kira masih di sini. Karena mereka tahu Jericho. Itu satu. Kedua adalah signingnya Jon Moxley. Jon Moxley itu dulu di WWE namanya Dean Ambrose, part of the Shield, salah satu faction paling sukses sepanjang sejarah. Dia salah satu top star lah di sana. Dia memutuskan untuk nggak perpanjang kontrak, akhirnya ke AEW. Itu adalah langkah berikutnya. Setelah itu tetap konsisten mereka melakukan show-show dengan bagus, signing beberapa bintang dan juga ex-WWE lainnya. Cuma impact-nya
nggak terlalu besar karena nama-nama ini di WWE cuma jadi level menengah doang lah, nggak terlalu gede. Sampai akhirnya menurut gue boomnya memang kemarin di CM Punk. Karena CM Punk ini bahkan di show-nya WWE kan masih sering diteriakin ya namanya. Popularitasnya masih segede gitu. Dan ketika dia mutusin wrestling lagi, bukan ke WWE tapi ke AEW, oh itu udah jelas banget. Inilah, AEW kayak ngomong, we have arrived gitu. Ini adalah titik dimana kita bisa ngomong, kayaknya kita udah bisa ngeklaim diri, kita bisa nyamain deh. Ditambah lagi di All Out kemarin. Aduh, dua nama yang tadi gue sebut, Adam Cole dan Daniel Bryan ini, arguably tuh impact-nya at least setara sama si Empang lah. Just because si Empang udah lama pensiun, mereka berdua ini, Adam Cole terutama, sampai bulan lalu masih main eventnya WWE. Jadi dua nama ini juga memberikan impact yang gede. Dengan tiga orang ini berarti ABC ya, Adam, Bryan, CM Punk. Menurut gue lewat nih bentar lagi. Ya gue sih ya, ini gue ya. Gue berharap sih AEW ini bisa ngalahin WWE sih. Bukan karena gue pengen lihat company WWE hancur atau berantakan, tapi memang lu butuh orang yang kompetitor lu yang bisa ngingetin lu gitu. Ini sebenarnya kan sebuah reminder ya buat WWE. Come on, lu ternyata nih ada lo yang bisa nyanyiin lu dan bisa ngejatuhin lu kalau lu nggak berbenah. Iya kan? Iya. Itu juga impact yang kita semua harapin itu. Bukan karena kita benci sama WWE, bukan. Kita justru pengen ngeliat WWE lebih bagus. Makanya kehadiran AEW, harapannya kita adalah memecut mereka untuk berbuat lebih bagus gitu loh. Langkah-langkahnya sih, gue melihat mereka mencoba melakukan langkah-langkah yang bisa sekiranya jadi countermeasure-nya, tapi hasilnya belum kita lihat nih, karena baru awal kan. Mereka udah nggak mau nge-sign terlalu banyak free agent, nggak mau nge-sign terlalu banyak wrestler dari indie. Mereka mau lebih ngutamain homegrown wrestler mereka yang mereka develop sendiri. Ya mudah-mudahan bisa kejadian, karena kalau berkaca dari kemarin-kemarin sih homegrown wrestler mereka akhirnya nggak pada jadi apa-apa juga. Tapi mudah-mudahan dengan AEW ada, ya mereka bisa membuktiin lah bahwa mereka tuh sebenarnya kalau mau bisa bikin show yang bagus kok. Pertanyaannya adalah mau apa enggak nih? Apa Vince masih mau terlalu bermain dengan suka-suka dia aja? Karena dia merasa masih banyak yang nonton. Ya kalau masih begitu siap-siap aja ditinggal. Benar. Iya. Ini bayangan gila gue aja sih. Ini misalnya one day ternyata kan kita kan punya ini ya, WWE kan punya Hall of Fame ya. Misalnya kayak Stone Cold atau Kane atau Undertaker yang memang ya semua emang udah pada pensiun. Tapi misalnya one day ini bayangan gila gue aja nih. Misalnya ternyata mereka switch ke sono, eventnya mungkin hanya sebagai pemanis yang gak harus jadi wrestler utama, superstar utama, itu bakal akan jadi lebih ini lagi sih, pukulan yang jauh lebih kencang lagi sih buat WWE sih. Walaupun mereka belum secara resmi diindak ke Hall of Fame, tapi menurut gue nama-nama kayak Chris Jericho sama Big Show ini adalah future Hall of Famer-nya WWE gitu. Dan dengan mereka pindah ke sana pun kayaknya udah jadi penegasan deh. Iya. Ya kita lihat lah ya. Lu tau gak? Gue kan udah gak nonton lagi ya acara-acara pro wrestling kayak gitu. Temen gue masih agak attached sama pro wrestling, tau gak dari mana? Dari ini podcastnya Stone Cold, Steve Austin. Dia kan jadi podcaster sekarang kan. Iya. Karena yang diundang juga ada beberapa kan ini kan, emang mantan ini kan, bekas teman-teman dia juga kayak Kurt Angle, Chris Jericho kan pernah jadi ini ya guest di podcastnya dia juga. Ya, yang jadi lumayan bikin kita berharap bahwa suatu saat nanti kolaborasi WWE dan AEW bisa terbuka adalah pas Jericho nge-guest di sana. Karena itu kan Broken Skull Sessions-nya Steve Austin itu kan diproduce sama WWE, sementara Jericho pas datang itu kan terikat kontraknya sama AEW gitu. Berarti ada bagian-bagian yang open kok, tinggal head office-nya aja nih, yang main show-nya membuka diri atau enggak. Itu Jericho di sana itu cukup
apa ya, jawaban-jawaban atas pertanyaan yang dilemparkan menurut gue cukup refreshing, cukup ngebuka perspektif kita tentang pro wrestling secara keseluruhan dan WWE dan AEW kayak gimana. Bener. Harusnya bisa sih Lea. Ya, tinggal ini sih. Kayak tadi lo bilang, tinggal menunggu Vince McMahon nih pensiun lah. Udah paling bener dia tuh pensiun. Dia udah umur berapa sih? Wah, dia 70 berapa ya, udah tua Iya, banget. Soalnya iya. susahnya gini, kalau kata John Moxley gitu ya, mereka bilang, kita semua tahu Vince bakal mati di kursi itu. Jadi kalau mau dia mundur, ya harus nunggu dia Iya, lewat dulu. harus nunggu dia lewat dulu, bener. Tanpa bermaksud ini yang mendoakan dia cepat mati ya. Ya, tanpa mau mendoakan ya, Iya, tapi tapi faktanya adalah faktanya bener. Bener. begitu. Paling Lebih gampang. cepat ditungguin, ibaratnya lebih cepat ditungguin meninggal dibanding berubah gitu. Iya, paling gampang gini deh, anaknya aja Shane McMahon yang dulu pas lagi dia masih ikut-ikutan aktif di ini ya, di show aja, sekarang rambutnya masih hitam, sekarang rambutnya udah pada putih semua aja, dia masih jadi ini kan, tetap belum turun-turun Vince-nya. Belum. Bahkan ketika Triple H udah sukses sekarang gitu ya dengan mengelola brand NXT-nya, yang dilakukan bukan adalah mendapuk Triple H suksesor dia, enggak. Triple H dicopot dari NXT, gue mau ambil alih. Luar biasa. Iya. Memang. Itu kacau sih emang. Aduh. Tapi ya terlepas ini ya dari segala kontroversi Vince, gue tetap salut sama Vince sih ketika dia ya nggak gampang lo membangun brand sebesar ini dan this is worldwide untuk membangun hal seperti ini. Dan satu hal juga yang gue kagumi dari Vince McMahon, badannya masih bagus cuy. Dia memang rutin workout sih. Walaupun gue cukup amazed ya, karena dia kan jelas pakai steroid gitu, tapi bisa maintain sampai sekarang. Iya, gila. Dan belum ada nunjukin komplikasi apapun gitu. Iya, badannya masih bagus. Masih bagus. Iya kan, dia orang-orang yang umur 70-an kayak Arnold, Stallone, lu lihat ya, emang masih berotot, tapi kan ya lu lihat lah ya, dia emang udah kelihatan menua ya. Kelihatan kan menua kan. Tapi kok kalau ngelihat Vince, anjir nih orang emang masih kelihatan menua juga, tapi kok badannya masih bagus. Gila itu Vince McMahon. Badan masih oke, cuma muka nggak bisa bohong. Iya, muka bener, muka nggak bisa bohong. Muka kelihatan lebih tua lah si Vince McMahon. Gila Ya, sih. kita lihat lah gimana Vince. Gue nggak mendoakan dia cepet lewat sih. Cuma ada alasannya kenapa WWE disebutnya itu Forbidden Door. Iya, benar. Ngomong-ngomong, Sting masih ini nggak sih? Masih main nggak sih di situ? Masih ya? Sting masih, tapi dibatasin. Gue lupa detailnya berapa jumlahnya, tapi per tahun itu dia punya batas pertandingan. Makanya dari berapa bulan dia di AEW, dia cuma baru main sekali atau 2 kali doang. Sisanya lebih banyak jadi semacam manajer buat ada wrestler namanya Darby Allin. Itu punya karakter yang sama kayak dia dengan face paint juga. Jadi kayak dia lagi mentorin Darby Allin gitu. Dia lebih banyak jadi manajer. Udah tua juga sih, udah 60 lebih, gila sih Sting. Gila. Emang udah harusnya pensiun. Ex WWE yang datang ke sana akhirnya kayak Big Show gitu ya, Paul White, utamanya kan komentator. Tapi dia sesekali bakal wrestling, tapi utamanya bukan wrestler. Sting juga sama. Pengecualian ya buat Jericho sama Christian sih. Christian juga masih bahkan juara kan Christian. Iya, cuman memang ini ya, kalau lifespan-nya seorang pro wrestler itu memang panjang sih ya. Panjang, bahkan Ric Flair tuh waktu 60 aja masih bisa, walaupun ya makin lama makin dibatasin ya move-move yang bisa dilakuin, panjang pertandingannya dan lain-lainnya dibatasin, tapi masih bisa. Tapi menurut gue in general emang umur atlet sekarang makin panjang sih, ya kan? Iya, di bola juga sama sih, umur 30-an ke atas pun masih pada aktif ya. Beda kayak dulu. Dulu lihat pemain bola umur 34 juga udah siap-siap pensiun itu. Betul. Sekarang tuh udah mulai panjang. Bahkan hampir di semua cabang olahraga deh. Di tenis kita bisa lihat Roger Federer masih main. Iya, bener masih main tuh Roger Federer gila. Main, ya kan? Di NBA LeBron James masih one of the best player di NBA sekarang gitu. Jadi kayaknya dengan kemajuan teknologi, sport science makin bagus, semua atlet lifespan karirnya makin panjang termasuk wrestler sih sekarang.
Wrestler top sekarang kayak Jericho 50 tahun masih top, masih prima gitu, masih lumayan prima. Dulu kan ya 50 mah udah nggak bisa gitu, ya terbatas banget. Benar. Oke deh, buat Alvin, thank you banget nih buat informasinya, buat insight-nya tentang dunia pro wrestling. Mudah-mudahan ya, Vin ya, kalau tahun kemarin kita podcastan, gua akhirnya tidak bisa mengikuti saran lu berdua waktu itu sama Randy juga, karena ternyata ya sucks. Ya mudah-mudahan sih AEW ini bisa membuat gue mulai nonton pro wrestling lagi sih. Mudah-mudahan, walaupun PR-nya tetap adalah ya pelajarin karakternya ya, karena baru-baru semua kan. Iya benar. Sama waktu itu ketika gue peralihan dari WCW ke WWE dulu, kan gue harus lihat lagi siapa nih ini, kok ini begini. Dulu aja ya, nih, sebelum kita ini nih close nih ya, dulu aja nih ketika gue mulai nonton WWE, itu kan yang paling terkenal kan The Rock waktu itu ya. Gue sebenarnya dulu tuh agak-agak aneh ngeliat The Rock, karena dandanannya itu loh. Lu jangan lihat The Rock sekarang ya. Jangan lihat The Rock sekarang. The Rock sekarang keren ya. Dulu itu dandanannya sebelum dia masih ada rambut. Dan bajunya itu model-model baju kemeja Hawaii. Ya, kemeja Hawaii yang biasa dia kancingnya lepas semua. Kadang suka pakai kalung emas. Pakai jam tangan model-model kayak Rolex gitu. Pakai celana bahan. dan sepatu pantofel. Lu bayangin, dia pakai dandanan itu untuk di acara SmackDown dan Raw. Tapi ternyata memang karakter dia kuat banget, keren banget ya. He's a legend now. Iya. Banyak kok wrestler yang awalnya starting out nyeleneh, tapi akhirnya nemuin popularitas dan akhirnya berubah jadi karakter yang lebih lebih keren lah, dan akhirnya bisa digemari worldwide. Salah satunya ya terus. Betul. Oke deh, kita close gibahan kita tentang pro wrestling setelah kita daripada ntar kita menghujat WWE terus, kasihan Vince McMahon. Oh ya, sebelum gua close, Royal Rumble Podcast ada di Spotify. Kalau buat kalian yang pengen dengerin tentang segala hal pro wrestling, kalian bisa langsung ke Spotify, search aja, ketik Royal Rumble Podcast. Oke, gua Andri dan Alvin, mohon pamit, kita jumpa lagi di episode Talk to Talk Podcast berikutnya. Bye.